Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Maulana. Saya akan mengangkat isu mekanisme distribusi menuju ekonomi Islam yang mensejahterakan. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distributif tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja, karena mekanisme pasar yang berdasarkan pada sistem harga atas dasar hukum, permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dan akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi, dan pemberian suap. Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Dan yang ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini mengacu pada konsep Al-Hisbah pada masa Rasulullah sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang. Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Mekanisme non-ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun non-alamiah. Faktor penyebab alamiah seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Sedangkan mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya yang menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Dengan demikian, terdapat beberapa instrumen yang mampu mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Di antaranya adalah yang pertama, implementasi zakat. Zakat merupakan instrumen paling efektif dan esensial yang tidak terdapat dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Secara ekonomi, zakat berfungsi distributif, yaitu pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan dari musaki kepada mustahik, serta zakat memungkinkan adanya alokasi konsumen dan investasi. Kedua, implementasi sistem bagi hasil dan pengembangan institusi Baitul Mal. Instrumen penting lainnya dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah sistem bagi hasil atau Profit and Loss Sharing System. Sistem ini dapat membangun pola kerjasama dan persaudaraan antara pemilik modal atau sohib
al-amal dan pihak yang memiliki skill mutaharib, sehingga terdapat transfer kekayaan dan distribusi pendapatan. Dalam konteks Indonesia, sistem bagi hasil ini dapat dikembangkan dalam bentuk bank syariah, BPRS, dan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS seperti BMT dan koperasi syariah. Ketiga, kerjasama dalam struktur pasar bebas. Ekonomi Islam mengedepankan asas kebebasan, termasuk dalam struktur pasar dianut sistem kerjasama yang bebas. Selama kekuatan penawaran dan permintaan berjalan secara alamiah, maka harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sehingga tidak diperkenankan intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Beberapa bentuk distorsi pasar tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Karim, dapat disebabkan oleh 1. Rekayasa permintaan atau false demand, dikenal sebagai ba'in najasi, sedang rekayasa dari sisi penawaran, false supply, dikenal sebagai ihtikar dan talaki rukban. Yang kedua, tadlis atau penipuan. Dan yang ketiga, tahrir, ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah diperlukan dalam rangka melakukan regulasi dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan para pihak. Islam mengakui mekanisme pasar bebas selama dilakukan dengan cara-cara yang adil. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus kejahatan pasar ini sering terjadi seperti penyeludupan barang, pemalsuan dan monopoli yang berujung pada penimbunan yang mengakibatkan kerugian yang banyak pihak, terutama masyarakat. Kasus yang paling aktual adalah terkait dengan kondisi harga BBM saat ini yang terus melambung menembus ambang batas harga wajar internasional. Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran distribusi dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan. Peran pemerintah ini sebenarnya telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun yang selanjutnya dikembangkan oleh Capra, yang terkenal dalam kebijaksanaan politik pembangunan atau teori daur keadilan atau Circle of Equity, atau sering disebut juga dengan Dynamic Model of Islam atau model dinamika. Model dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari 8 prinsip kebijaksanaan politik, IQIS principles, yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran. Rumusan ini mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk syariah, kekuasaan politik atau governance atau G, masyarakat atau nation atau N, kekayaan sumber daya atau wealth atau W, pembangunan atau ground atau G, dan keadilan atau justice. Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Analisis Ibnu Khaldun dapat ditetapkan dalam bentuk realisasi fungsional melalui persamaan yang dinyatakan oleh Capra. Sementara itu, rumusan tersebut dikembangkan oleh Umar Capra dengan model dinamika sosioekonomi syariah sebagai berikut. Di sini akan saya menampilkan lingkaran model dinamika sosioekonomi syariah. Dengan demikian, meskipun negara memegang peran penting dalam teori daur keadilan, Ibnu Khaldun, namun hal ini tidak berarti menuntut karakter pemerintah monolitik. Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena, tetapi justru negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik dan menciptakan suatu lingkungan yang tepat bagi realisasi pembangunan dan keadilan. Negara hendaknya menjadi lembaga yang berorientasi kepada kesejahteraan, moderat dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain, dan menghindari perpajakan yang membebani